kalian itu siapa? Anak santri. Santri itu punya 2 orang tua. Siapa? Orang tua yang melahirkan dan ya, orang tua yang mengajar. Jadi guru-guru kalian, guru di sini, kemudian guru di SD itu juga orang tua kalian. Maka harus dihormati. Pengen nggak kalian ini ilmunya bermanfaat? Tahu nggak ilmu bermanfaat itu gimana? Tahu bermanfaat nggak? Apa coba? Boleh les. Contohnya bermanfaat itu gimana? Boleh les. Contoh gini. Siapa di sini yang punya HP? Ayah. Ngacu semua. Saya mau nanya, HP-nya bisa nyala? HP bermanfaat Ya. Bisa nyala nggak? Bisa dipakai? Bisa. Itu berarti dia bermanfaat. Coba kalau kalian punya HP tapi HP-nya mati, nggak bisa apa-apa, bermanfaat nggak? Dicas sudah mati. Ayo. Bermanfaat nggak? Enggak. Nggak bermanfaat. Buat pajangan doang. Pertanyaannya, dengerin. Kata Raffi tadi, kalau punya sesuatu tapi nggak bermanfaat berarti cuma buat pajangan. Mau nanya, kalian di sini dapat apa? Belajar di sini. Ilmu. Dapat ilmu kan? Berarti sama, udah dapat HP-nya kan? Nah, kalau ilmunya tadi tidak dimanfaatkan, contoh, kalian di sini sudah belajar sholat, berarti udah dapat HP-nya sholat. Pertanyaannya, udah sholat belum tiap hari? Dah. Iya pertanyaannya. Oh. Bolong-bolong enggak? Berarti HP-nya bolong-bolong. Ya, kadang mati ya nggak? Tiba-tiba lobet. Ya, itu sama. Kalian punya ilmu tapi tidak dipakai. Nah, yang tadinya nggak mau sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian di sini sudah belajar tentang puasa belum? Dah. Udah. Berarti kalian udah dapat HP-nya puasa. Pertanyaannya, sekarang ada nggak yang tidak puasa? Tidak ada. Nggak ada. Semua puasa. Oh, berarti HP-nya bermanfaat. Contoh lagi, di sini diajari nggak berkata yang baik? Diajarin. Berarti udah dapat HP-nya berkata baik. Pertanyaannya, HP-nya udah dipakai belum? Ayo. Nah, pertanyaannya, udah diamalkan belum? Kalian masih berkata yang kotor enggak? Sedikit-sedikit. Berarti HP-nya nge-lag. Ya nggak? Layarnya kabur, yang biasa itu ya. Hai. Nggak jelas ya. Nah, iya, berarti itu kalau sedikit-sedikit masih berkata jelek, berarti HP-nya nge-lag. Apalagi belum ya. Nanti bukannya nunggu aba-aba. Jadi gitu. Apapun yang kita miliki, kalau tidak kita pakai berarti tidak bermanfaat. Itu yang harus diketahui. Contohnya gini deh. Apa ya? Kita tahu belum kalau kita itu disuruh untuk berbakti kepada 2 orang tua?
Udah tahu kan? Berarti udah dapat HP-nya. Pertanyaannya, HP-nya dipakai enggak? Dipakai. Berarti kalau HP-nya dipakai harus berbakti kepada dua orang tua. Kalau dimintai tolong mau enggak? Kalau suruh bantuin masak mau enggak? Kalau suruh bantu nyapu halaman, nyapu rumah, cuci piring, bener enggak? Masa kalah sama Pak Ustadz? Pak Ustadz aja suruh masak ya. Mau. Suruh nyapu mau. Berarti Pak Ustadz sudah memakai HP-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada nggak yang udah bolong-bolong puasanya? Belum. Puasa semua. Bolongnya sengaja apa enggak? Kalau bolongnya disengaja dosa. Kalau mokel harus itu apa namanya? Dikobok. Harus digantikan nanti setelah lebaran. Iyalah. Nah kemudian, sebentar lagi kan kita mau lebaran, ya kan? Kalau sebelum lebaran itu kalau orang Islam suruh ngapain? Suruh zakat fitrah. Siapa yang zakatin kalian? Orang tua, bukan kalian yang nyari duitnya buat zakat ya, tapi orang tua yang ngasih zakat untuk anaknya. Nah itu yang harus diingatkan. Nanya, Pak, Bu, saya udah dijakatin belum? Gitu. Ngingetin aja, bukan kalian yang ngasih zakat. Boleh di mana aja, mau di sekolah, mau di masjid, atau langsung dikasihkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak menerima zakat? Pertama, fakir satu, miskin juga satu orang. Artinya fakir miskin itu bukan satu orang ya. Fakir dan miskin. Kemudian satu lagi, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang baru masuk Islam itu kok dapat zakat? Kenapa? Karena dia masih lemah imannya, makanya harus dikasih perhatian. Kemudian yang ke berapa lagi? 5, amil zakat. Siapa ambil zakat? Orang yang mengumpulkan zakat kemudian memberikan kepada yang berhak atau panitia zakat, itu juga boleh mendapatkan zakat. Kemudian yang ke-6, hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Gak ada ya sekarang ya. Tahu hamba nggak? Oh. Hamba itu budak. Budak itu siapa? Orang yang dibeli oleh orang. Tahu nggak? Saya bisa beli orang. Misalkan bisa beli orang. Namanya udah beli, sama kayak kita beli motor. Kita kan beli motor, bebas kan mau dipakai kemana aja, bebas kan mau dipakai berapa hari juga, ya kan? Dibayar nggak? Enggak lah, udah dibeli. Jadi sama kayak barang kita, itu namanya hamba sahaya. Kemudian yang ke-7, sabilillah. Siapa sabilillah? Orang-orang yang ada di jalan Allah. Contoh, siapa sabilillah itu? Orang yang sedang belajar, itu juga sabilillah. Yang terakhir, yang ke-8 itu adalah ibnu sabil, atau anak yang orang-orang yang
ada di jalan, artinya orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Begitu. Kalian masuk ke yang mana? Amil enggak? Fakir enggak? Fakir. Fakir itu apa? Belum tahu. Fakir itu orang yang tidak punya apa-apa. Mau makan pun susah. Kalian susah nggak makannya? Gampang kan? Tinggal ngomong orang tua. Nah itu kalau fakir. Kalau miskin, orang yang punya uang, punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Contoh, kalian tiap hari makan berapa? Misalkan 20.000, 7.000. Nah kalian baru ngasilin uang gopay. Ya, itu berarti tergolong miskin atau baru 3.500-nya. Jadi kebutuhannya masih kurang, namanya fakir. Nah, sekarang orang yang tidak boleh menerima zakat, artinya apa? Kalian jangan salah ngasih nih. Siapa? Pertama, orang yang kaya. Orang kaya itu nggak boleh menerima zakat. Harusnya dia yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, siapa? Keturunan wah, malaikat. Yang malaikat punya suami istri. Ya. Keturunan siapa? Keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Siapa tuh? Keturunannya Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad kan nabi. Punya istri enggak? Punya anak enggak? Punya keturunan enggak? Sampai sekarang ada enggak? Ada. Masih. Bukan. Keturunannya Nabi Muhammad itu biasanya ada gelarnya. Siapa? Syarifah kalau perempuan. Kalau laki-laki siapa? Habib. Tahu Habib? Siapa? Habib Bahar, Habib Soleh, Habib siapa lagi? Banyak ya. Nah itu Habib. Kemudian yang keempat itu orang kafir. Tahu orang kafir? Orang yang di lain Islam itu nggak boleh kita kasih. Misalkan nih kita punya tetangga orang Kristen atau Buddha atau Yahudi, kita boleh nggak ngasih zakat? Nggak boleh. Ya kalau hadiah tuh boleh, tapi kalau zakat hanya khusus untuk orang beragama Islam. Allahumma barik lana